Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah aliwahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Aliwahana ini merupakan aliwahana dari cerpen yang berjudul Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, karya Jenar Maesa Ayu. Pengisi suara, istri yang diperankan oleh Ayu Dian Lestari, suami yang diperankan oleh Muhammad Fauzan Rizkullah, selingkuhan yang diperankan oleh Ika Kinanti Nanda Kasih, teman suami yang diperankan oleh Zuhairi Iqbal Prasetya. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Ini tidak main-main. Tidak terasa sudah 5 tahun mereka bertiga menjalin hubungan. Inilah dunia mereka. Dunia manusia terluka, marginal, dan terhianati. Jangan berharap mereka membawa berita segar. Tapi jangan pikir mereka mengemis belas kasih. Karena ini adalah dunia manusia yang memiliki ikatan tanpa mengikat. Dan ini tidak main-main. Saya heran. Selama 5 tahun kami menjalin hubungan, tidak sekalipun terlintas di kepala saya tentang pernikahan. Tapi, jika dikatakan hubungan ini hanya untuk main-main, apalagi hanya sebatas hasrat seksual, dengan tegas saya akan menolak. Saya sangat tahu aturan main. Bagi pria semapan saya, hanya dibutuhkan waktu beberapa jam saja untuk main-main. Dari mulai main mata, bahkan hingga main kelamin. Bayangkan, berapa banyak main-main yang bisa saya lakukan dalam 5 tahun. Saya heran, selama 5 tahun mereka menjalin hubungan, tidak sekalipun terlintas di kepala mereka tentang pernikahan. Tapi, jika saya katakan hubungan mereka itu hanya main-main, apalagi hanya sebatas hasrat seksual, dengan tegas mereka akan menolak. Mereka sangat tahu aturan main. Bagi mereka, hanya dibutuhkan beberapa jam untuk main-main. Mulai main mata hingga main kelamin. Bayangkan berapa banyak main-main yang bisa mereka lakukan dalam 5 tahun. Saya heran. Selama 5 tahun kami menjalin hubungan, tidak sekalipun terlintas di kepala saya tentang pernikahan. Tapi, jika dikatakan hubungan kami ini hanya main-main, apalagi hanya sebatas hasrat seksual, dengan tegas saya akan menolak. Saya sangat tahu aturan main. Bagi wanita secantik saya, hanya dibutuhkan beberapa jam untuk main-main. Mulai main mata, hingga main kelamin. Coba bayangkan, berapa banyak main-main yang bisa saya lakukan dalam 5 tahun. Saya tuh heran ya. Selama 5 tahun mereka menjalin hubungan, tidak sekalipun terlintas di kepala mereka tentang pernikahan. Tapi, jika saya katakan hubungan mereka itu hanya main-main, apalagi hanya sebatas hasrat seksual, dengan tegas mereka akan menolak. Mereka itu sangat tahu aturan main. Bagi mereka, hanya dibutuhkan beberapa jam untuk main-main. Mulai main mata, hingga main kelamin. Coba bayangkan, berapa banyak main-main yang bisa mereka lakukan dalam 5 tahun. Awalnya memang urusan kelamin.
Ketika pada suatu hari saya terbangun dan terperanjat di sisi seonggok daging yang tak segar dipenuhi gaji yang tak akan mudah hilang. Dengan latihan senam maupun fitness setiap hari sekalipun. Hanya sedot lemak yang dapat menyelamatkan onggokan daging itu dari lemak-lemaknya. Setelah itu pun harus pandai-pandai merawatnya. Dan kerut-kerut di sekitar mata, kening, dan lehernya hanya dapat tertolong oleh bedah plastik. Kalau hanya aku puntur sih, entah berapa juta jarum yang harus ditusukkan supaya dapat mengembalikan kekencangan semula. Lantas, apakah ada teknologi pengubah pita suara? Ketika onggokan daging itu bernyawa, ia benar-benar bagai robot dengan rekaman suara. Celakanya, rekaman suaranya cempreng, seperti kaleng rombeng. Astaga, pusing saya mendengarnya. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja saya mau tenang. Sebentar kemudian saya akan terjebak kemacetan, bertemu klien yang menyebalkan, dan karyawan yang tak henti-hentinya minta tanda tangan. Rutinitas yang membosankan. Anehnya, sejak hari itu, saya lebih memilih lekas-lekas berada di tengah-tengah kemacetan dan segudang rutinitas yang membosankan itu, ketimbang lebih lama di dalam rumah, melihat seonggok daging yang tak sedap dipandang dan suaranya yang tak sedap didengar. Kalau saya saja sudah jengah, apalagi kelamin saya. Awalnya memang urusan kelamin. Ketika suatu hari ia terbangun dan terperanjat di sisi seonggok daging, sebongkol lemak, gulungan kerut-merut hingga suara kaleng rombeng. Saya sudah terbiasa mendengar keluhan suami-suami tentang istri-istri mereka. Saya juga tahu mereka senang, sayang, sampai cinta pada saya. Ya awalnya pasti urusan fisik, urusan mata, urusan syahwat. Mana mungkin bertemu langsung sayang. Pasti senang dulu. Dan senang itu bukan urusan perasaan, tapi pemandangan, bukan? Sebenarnya saya sudah bosan, lebih tepatnya tidak terlalu nyaman mendengar keluhannya itu. Toh, saya juga seorang perempuan yang nantinya akan menjadi istri yang berlemak, berkerut-merut, dan cerewet seperti kaleng rombeng yang mungkin nantinya akan dicampakkan dan dilupakan seperti istrinya sekarang. Tapi sekarang ya sekarang, nanti ya nanti. Saya cantik, ia mapan. Saya butuh uang, ia butuh kesenangan. Serasi bukan? Ya, tapi saya sering menasihatinya supaya tak terlalu kejam pada istri. Sekali-sekali tak ada salahnya memberi istri sentuhan dan kepuasan. Bukannya saya sok pahlawan ya, bukannya saya sok bermoral, apalagi sok membela perempuan. Tapi saya memang tak ada beban. Target saya itu hanya kawin urat, bukan kawin surat. Tapi ia kerap menjawab, kalau saya saja jengah bertemu, apalagi kelamin saya. Awalnya memang urusan kelamin. Ketika ia terbangun dan terperanjat di sisi seonggok daging yang tak lagi segar, begitu ucapannya saya dengar dalam bisik-bisik perbincangan telepon dengan entah teman atau daging segarnya yang baru. Ya, sebenarnya saya sudah sering dinasihati teman-teman saya untuk senantiasa menjaga berat badan. Tapi, ketika saya sudah mulai mengikuti senam kebugaran, saya mendengar ia mengatakan, ini masih dalam perbincangan telepon yang sama, bahwa lemak saya tak mungkin terselamatkan dengan senam setiap hari sekalipun. Bahkan ia juga menyebut-nyebut tentang terapi akupuntur yang sedang saya ikuti untuk memperkencang kulit muka saya yang sudah mulai melorot.
Tapi saya hanya sempat mendengar ia mengatakan jutaan jarum. Tidak jelas apa maksudnya. Oh, mungkin saja maksudnya jutaan jarum pun tak sanggup menyelamatkan kerut perut di wajah saya. Dan ada lagi, ia mengatakan kalau suara saya bagai kaleng rombeng. Ya, saya sadar saya memang cerewet. Tapi sudah menjadi kewajiban saya untuk cerewet. Tanpa saya cereweti, pembantu-pembantu itu pasti kerjanya hanya ongkang-ongkang kaki. Saya kan ingin rumah selalu terjaga rapih, bersih, supaya ia senantiasa betah di rumah. Supaya perasaannya tuh tenang sebelum dan sesudah meninggalkan rumah. Saya juga bosan cerewet. Cerewet itu lelah. Mengatur dan mengurus pekerjaan rumah tidaklah mudah. Bahkan karena urusan rumah inilah kulit saya keriput, tubuh saya gembrot. Ya karena saya sudah tidak punya waktu lagi selain mengurus rumah dan rumah. Tapi ternyata yang saya lakukan bukannya membuatnya bertambah menghargai jeripaya saya, melainkan menjauhkan dirinya dari saya. Ini bukannya saya melebih-lebihkan, tapi saya benar-benar dengan jelas mendengar ia mengatakan, kalau saya saja jengah bertemu, apalagi kelamin saya. Saya sangat heran. Kehamilan ini tidak juga membuat hati saya bahagia. Kehamilan ini membuat saya bingung. Apakah memang saya ditakdirkan untuk selamanya terperangkap dengan onggokan daging yang tak segar, gelayut lemak dan bunyi kaleng rombeng, hanya karena saya terlanjur dikaruniai anak? Sahabat saya bilang, seharusnya saya bersyukur. Sebentar lagi saya akan dikaruniai dan beri jalan untuk menata kembali rumah tangga saya. Apakah saya tidak berhak menentukan dan memilih kebahagiaan saya sendiri? Saya heran. Kehamilan istrinya tidak juga membuat hatinya bahagia. Ia malah bingung. Ia merasa kehamilan ini adalah upaya alam yang hendak memerangkapnya seumur hidup bersama sanggok daging yang tak segar, gelayut lemak, dan bunyi kaleng rombeng. Padahal, saya melihatnya sebagai karunia, sebuah jawaban dan upaya dari alam, supaya ia bisa mulai menata kembali rumah tangganya. Tapi ia malah melontarkan pertanyaan pada saya dengan nada keras. Apakah saya tidak berhak menentukan dan memilih kebahagiaan saya sendiri? Saya lagi-lagi heran. Kehamilan istrinya itu tidak juga membuat hatinya bahagia. Ia malah bingung. Padahal harusnya saya yang bingung. Apakah pernyataannya yang seolah-olah seperti ngeri terperangkap dengan istrinya seumur hidup itu benar? Jangan-jangan hanya di mulut belaka. Dulu ia katakan jarang menyentuh istrinya, tapi ternyata istrinya hamil. Apakah yang sedang dilakukannya sekarang di depan saya lagi-lagi hanya sebuah lelucon? Matanya menerawang dan kerap mengulang-ulang gumaman seperti ini. Apakah saya tidak berhak menentukan dan memilih kebahagiaan saya sendiri? Saya rasa saya sudah melangkah terlalu dalam. Sudah begitu banyak waktu saya yang terbuang hanya untuk urusan gombal-gombalan. Sudah saatnya saya bertindak tegas, tidak seperti dirinya yang hanya dapat bergumam. Saya akan menentukan dan memilih kebahagiaan saya sendiri. Saya heran. Ternyata kehamilan saya tidak juga membuatnya bahagia. Dia lebih kelihatan bingung. Saya merasa kehamilan saya bukanlah karunia baginya, melainkan penderitaan yang akan terus memerangkapkannya untuk tetap bertahan dalam mahligai rumah tangga.
Saya tidak berlebihan. Sekarang dia lebih jarang ada di rumah. Ya, mungkin saya sudah terlalu lama membiarkannya untuk menginjak-injak harga diri saya selama pernikahan kami. Tapi jangan harap dia bisa melakukan hal yang sama kepada anak saya. Karena sudah saatnya saya bertindak tegas. Saya berhak menentukan dan memilih kebahagiaan saya sendiri. Saya hanya main-main, Ma. Saya cinta kamu. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya sering katakan, jangan main api, nanti terbakar. Saya tidak main-main. I'm leaving you. Saya tidak main-main. I'm leaving you. Ini Ini tidak tidak main-main. main-main.